Baik, selamat pagi buat kita semua. Pada kesempatan ini saya ke presentasi. Saya dari kelompok 7. Nama saya Iran Tabuni, NIM 2202 4107. Jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan materi tentang pemodelan dalam ESS. Pertama, model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk berbagai tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DDS yang disebut dengan IVPS. Seperti digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan pemrograman dalam tool bagi DDS. Model ini optimasi dibuat menggunakan model magnet yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka penentuan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DDS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan yang lain. Aspek dalam pemodelan: identifikasi masalah, analisis, monitoring, scan, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya, organisasi, dan proses pengambilan keputusan ke korporat, siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi dengan sebagainya. Masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka memahami yang sama. Identifikasi masalah, variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, perkiraan forecasting, karena DDS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Model manajemen model. Berbagai jenis model. Pertama, kategori. Yang kedua, proses dan tujuan. Yang ketiga, teknik representatif. Demikian juga berbagai jenis model, kategori, proses dan tujuan, teknik representatif. Itu beberapa kalimat yang kami sudah susun di bawah itu. Kami next materi berikut. Model statis dan dinamis. Analis statis, model statis pengambilan satu kejadian saja dalam suatu situasi selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh: pendapatan terulang tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap fase. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contoh: proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana kata input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kepastian dan ketidakpastian. Risiko bagi dari proses pengambilan keputusan meliputi evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif. Selama hal tersebut dilakukan, maka perlu untuk memprediksi hasil akhir dari setiap alternatif yang diajukan.
Situasi keputusan cerai diklarifikasikan berdasarkan apa yang diketahui, diyakini oleh pengambilan keputusan mengenai hasil yang diperkirakan. Pengetahuan diklarasikan menjadi 3 kategori: kepastian, ketidakpastian, risiko. Itu seperti pengetahuan bertambahan, pengetahuan lengkap pasti, risiko diabaikan total tidak pasti, pengetahuan berkurang. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Rasasim dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam MSS. Lanjut, ada diagram pengaruh, representasi grafi dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan dan memahami model. Format standar segi 4 sama dengan variabel keputusan, lingkaran sama dengan variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, oval, variabel hasil atau hasil akhir. Variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh atau hubungan. Ini dia contoh diagramnya. Terus ada analisis dengan sedikit alternatif. Keputusan merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara sistematis. Contoh, memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Perkiraan, jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberikan hasil 12%, saham 15%, deposito berjangka 6,5%. Lanjut, jika pertumbuhan ekonomi stagnan, obligasi akan memberikan hasil 6%, saham 3%, deposito berjangka 6,5%. Jika pertumbuhan ekonomi kuat, obligasi akan memberikan 3%, saham akan rugi 2%, deposito berjangka 6,5%. Lanjut, ada tabel keputusan. Di sini ada alternatif pertumbuhan kuat, stagnasi dan inflasi, obligasi, saham dan CD. Jadi alternatif lanjut ke pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki 2 keuntungan: menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak, misal masalah investasi dan periode waktu yang lebih banyak. Lanjut, ada optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal mesin, atau air. Di antara sekian banyak aktivitas yang mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan, struktur umum model kuantitatif. Variabel tidak dapat dikontrol, variabel keputusan, variabel hubungan matematik, dan variabel hasil. Lanjut, di sini ada optimasi dengan pemrograman matematis, karakteristik sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasikan. Resource digunakan untuk produksi atau service. Ada 2 atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masing disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas atau produk atau service di mana resources digunakan untuk memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Terus lanjut, di sini ada asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diatur dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total akan
penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certain resources digunakan menurut perilaku ekonomi. Lanjut ke linear program. Blending problem minima minimisasi disajikan contoh dari yang dikenal dengan blending problem atau masalah penceran untuk membuat cat Sun Gold dibutuhkan cat yang memiliki tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dan level hue paling tidak 250 derajat. Level brilliance dan hue ditentukan oleh dua formula alpha dan beta. Baik, alpha dan beta memberikan kontribusi yang sama ke tingkat brilliance yang dibutuhkan. Yang satu ounce berat kering dari keduanya menghasilkan 1 derajat brilliance dalam 1 drum cat. Namun demikian, hue diatur seluruhnya oleh jumlah alpha-nya 1 ounce dari menghasilkan 3 derajat hue dalam 1 drum cat. Biaya alpha adalah 45 sen per ounce dan biaya beta adalah 12 sen per ounce. Diasumsikan bahwa tujuan dari kasus ini dapat meminimalkan biaya resources, maka masalahnya adalah untuk menemukan jumlah alpha dan beta yang harus dipenuhi untuk membuat setiap drum set. Lanjut di sini ada perumusan blending problem. Decision variable-nya adalah X1 sama dengan jumlah alpha yang diperlukan dalam ons dalam setiap drum set. Jumlah X2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan dalam ons setiap drum set. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu formula drum set. Jika biaya alpha adalah 45 sen per ounce dan jika 1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drumnya adalah 45 kali 1, serupa itu. Untuk beta biayanya adalah 12 kali 2. Biaya totalnya menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2 dan berfungsi tujuan kita adalah untuk meminimalisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Perkenalkan nama saya Delon Tekmo dengan NIM 22024095 dari kelas 5T5. Sekarang dalam mata kuliah kecerdasan buatan saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu pemodelan MSS. Langsung saja kita pada materi. Ya, kita lanjut pada topik linear programming dengan permasalahan blending. Jadi untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum, karena setiap ounce alpha atau beta meningkatkan derajat brightness 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Untuk membuat level hue paling tidak 250 derajat, efek dari alpha sendirian pada hue dapat ditulis sebagai berikut. Dengan koefisien 3 pada variabel X1, yaitu dimana disuplai oleh alpha dijumlahkan pada koefisien 0 dengan variabel X2 yang disuplai oleh beta memiliki nilai lebih dari sama dengan 250, yaitu permintaan. Pada gambar pertama ini menjelaskan bagaimana efek dari variabel alpha dan beta terhadap hue atau warna, di mana persamaan yang diberikan menunjukkan bahwa efek alpha terhadap hue dapat dihitung menggunakan fungsi linear, di mana alpha berperan dengan koefisien 3 pada variabel X1 dan beta tidak berperan, yaitu koefisien 0 pada X2. Lanjut pada gambar berikut.
Jadi dalam linear programming, kita berusaha untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan beberapa batasan linear. Pada gambar pertama ini terlihat beberapa elemen penting dari linear programming. Yang pertama adalah fungsi tujuan adalah persamaan yang ingin kita maksimalkan dan atau minimalkan. Dengan nilai Z sama dengan 45 koefisien pada variabel X1 ditambah 12 pada variabel X2. Ini berarti kita ingin memaksimalkan Z, di mana X1 dan X2 adalah variabel keputusan. Dan koefisien 45 dan 12 adalah nilai yang menggambarkan keuntungan atau biaya persatuan X1 dan X2. Variabel keputusan X1 dan X2 ini adalah variabel yang akan kita tentukan dalam model linear programming untuk mencapai tujuan optimal, yaitu memaksimalkan atau meminimalkan Z. Jadi berdasarkan batasan-batasan linear pada model ini memiliki batasan yang berbentuk persamaan atau bertidaksamaan linear yang harus dipatuhi oleh solusi yang ditemukan. Jadi pada gambar kedua ini batasan-batasan linear tersebut adalah 1x1 ditambahkan dengan 1x2 lebih dari sama dengan 300. Kemudian 3x1 plus 0x2 lebih dari sama dengan 250. Batasan ini menggambarkan batas minimum atau kapasitas yang harus dipenuhi dalam model. Misalnya pada batasan pertama berarti bahwa jumlah X1 dan X2 harus setidaknya 300. Sedangkan pada batasan kedua berarti bahwa X1 harus paling tidak 250. Karena X2 tidak mempengaruhi batasan ini, koefisien X2 adalah 0. Kemudian kita masuk pada perumusan masalah dan istilah. Jadi dibahas di sini perumusan umum dari linear programming di mana setiap LP terdiri dari yang pertama adalah decision variables, di mana variabel adalah nilainya tak diketahui dan yang sedang dicari, biasanya ditandai dengan X1, X2, dan seterusnya. Kemudian objective function atau fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linear yang menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan. Yang pertama adalah memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal, kemudian memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Kemudian poin selanjutnya yaitu optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Poin berikut yaitu koefisien dari objective function, di mana ini menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Masih dalam perumusan umum dan istilah, untuk constraints atau batasan ini maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu. Sehingga linear programming dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatas atau terbatasi. Jadi batasan dinyatakan dalam pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Kemudian koefisien input-output, yang dimana ini adalah teknologi. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input-output ini mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource yang ditampilkan pada sisi kiri batasan. Poin berikut yaitu capacity atau kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah. Berada pada sisi kanan batasan, yang dimana sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum. Kita lanjut pada contoh dari perumusan umum dan istilah yang diterapkan pada blending problem sebelumnya. Temukan X1 dan X2 pada decision variables yang akan meminimisasikan dan nilai dari fungsi tujuan linear. Jadi pada gambar ini menunjukkan permasalahan pencampuran di mana tujuan adalah untuk meminimalkan biaya sambil memenuhi batasan tertentu. Jadi berikut penjelasannya fungsi tujuan. Jadi fungsi yang ingin diminimalkan adalah Z sama dengan 45x1 plus 12x2. Ini berarti kita ingin meminimalkan total biaya
dengan X1 dan X2 sebagai variabel keputusan atau jumlah komponen atau item yang akan dipilih. Jadi koefisien 45 dan 12 menggambarkan biaya persatuan X1 dan X2. Tujuannya adalah menemukan nilai X1 dan X2 yang meminimalkan total biaya Z. Kemudian pada batasan atau constraints ada dua batasan linear yang harus dipatuhi oleh X1 dan X2, yaitu 1X1 plus 1X2 lebih dari sama dengan 300, di mana spesifikasi kecerahan atau brightness. Kemudian 3X1 plus 0X2 lebih dari sama dengan 250 sebagai spesifikasi hue. Batasan pertama menyatakan bahwa kombinasi X1 dan X2 harus memenuhi total kecerahan atau brightness yang minimal 300. Kemudian batasan kedua menyatakan bahwa X1 tanpa memperhitungkan X2 harus memberikan kontribusi hue atau warna setidaknya sebesar 250. Jadi untuk solusi, di mana ini adalah solusi yang dihasilkan oleh komputer, memiliki nilai sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan 83,303 yang merupakan nilai optimal untuk variabel X1, dan X2 sama dengan 216,667 nilai optimal untuk variabel X2. Ini berarti jumlah optimal dari X1 adalah ya seperti yang tertera, dan juga X2 yang secara keseluruhan memenuhi kebatasan kecerahan dan hue yang ditentukan. Jadi untuk biaya total dengan nilai X1 dan X2 yang optimal, biaya totalnya dihitung sebagai atau sebesar 63,50 US dollar. Ini adalah biaya minimum yang dicapai dengan meminimalkan fungsi tujuan Z sama dengan 45X1 plus 12X2, sambil tetap memenuhi semua batasan yang ada. Jadi ringkasannya, gambar ini menunjukkan contoh praktis penerapan linear programming untuk masalah pencampuran atau blending problem, di mana kita mencari kombinasi X1 dan X2 yang memenuhi batasan kecerahan dan hue sambil meminimalkan biaya total. Kita lanjut pada topik simulasi dalam MSS, artinya adalah untuk melakukan percobaan, misalnya what if, dengan komputer pada suatu model dari sistem manajemen. Ada beberapa karakteristik utama dalam simulasi. Yang pertama adalah simulasi bukanlah sejenis model biasa. Jadi model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Simulasi juga adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya simulasi melibatkan testing pada nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variable yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variable output. Kemudian simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Simulasi juga digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik, misalnya LP. Jadi ada beberapa keuntungan dari simulasi. Yang pertama adalah teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Kemudian model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Simulasi juga lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah, dengan risiko yang lebih kecil untuk bisa digunakan. Kemudian model simulasi juga yang akurat membutuhkan knowledge atau pengetahuan yang dalam dari suatu masalah, yang memaksa MSS Builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Kemudian modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Model simulasi juga dibangun untuk satu permasalahan tertentu dan biasanya tak bisa menyelesaikan yang lain. Berikut juga adalah keuntungan dari simulasi. Kita masuk pada kerugian simulasi. Yang pertama adalah tak menjamin solusi yang optimal. Simulasi juga membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya.
Kemudian solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Simulasi juga terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Berikut ada beberapa metodologi simulasi yang digunakan. Yang pertama adalah definisi masalah, membangun model simulasi, testing dan validasi model, desain percobaan, melakukan percobaan, evaluasi hasil, dan implementasi. Berikut adalah beberapa tipe dari simulasi tersebut, yaitu pertama simulasi probabilistik. Satu atau lebih independen variabelnya, misalnya kebutuhan dalam masalah inventory, probabilistik mengandung bilangan acak. Jadi sehingga ini mengikut sertakan distribusi probabilitas tertentu. Dua yang dikenal distribusi distrik dan distribusi kontinu. Distribusi distrik melibatkan suatu situasi di mana terdapat sejumlah tertentu kejadian atau variabel yang dapat diamati pada sejumlah nilai tertentu. Kemudian distribusi kontinu mengacu pada situasi di mana terdapat kemungkinan jumlah kejadian yang tak terbatas, yang mengikuti fungsi densitas tertentu, misalnya distribusi normal. Kemudian ada simulasi bergantung waktu atau time dependent versus simulasi bergantung waktu atau time independent. Time independent mengacu pada situasi di mana tak penting kita mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi, sedangkan time dependent sebaliknya adalah penting mengetahui secara presisi kejadian-kejadiannya. Kemudian ada tipe visual. Penampilan hasil simulasi secara visual adalah salah satu pengembangan yang berhasil dalam interaksi komputer dan penyelesaian masalah. Jadi berikut adalah percobaan dalam simulasi probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Yang pertama adalah menentukan ukuran-ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Kemudian gambarkan sistem yang mendapatkan distribusi probabilitas dari elemen probabilistik yang relevan dari sistem. Kemudian rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen stokastik. Yang keempat adalah tentukan representasi bilangan yang berhubungan dengan distribusi probabilistik kumulatif. Yang kelima, untuk setiap elemen probabilistik, ambil satu contoh acak, lalu keluarkan bilangan secara acak atau ambil satu dari tabel bilangan acak. Kemudian catat ukuran kinerja dan variannya. Lalu jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah 5 dan 7 untuk berbagai alternatif, kemudian berikan nilai ukuran kinerjanya dan confidence intervalnya yang berdasarkan pada alternatif yang diinginkan. Kemudian kita masuk pada pemrograman heuristik. Untuk pendekatan yang melibatkan cara heuristik atau rule of thumb, aturan jempol, yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Kemudian cukup baik. Pemrograman heuristik ini cukup baik biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Berikut adalah metodologi heuristik. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal seperti skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan. Kemudian analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah. Kemudian aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien. Yang keempat adalah aturan yang digunakan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan. Dan yang terakhir adalah fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Jadi kapan menggunakan heuristik? Kapan digunakan itu mengikuti suatu keadaan di mana meliputi poin-poin berikut. Yang pertama yaitu input data tidak pasti atau terbatas. Kemudian kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Kemudian metode yang handal dan pasti tak tersedia. Waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi. Masalah-masalah yang diselesaikan seringkali berulang dan menghabiskan waktu komputasi, kemudian permasalahan yang kompleks dan yang tidak ekonomis untuk optimasi atau memakan waktu terlalu lama. Dan yang
terakhir ini adalah di saat pemrosesan simbolik lebih banyak dilibatkan daripada pemrosesan numerik. Pemrograman heuristik sendiri memiliki keuntungan seperti memudahkan pengguna untuk dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan. Bisa juga untuk membantu dalam melatih orang sehingga kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Juga menghemat waktu perumusan, menghemat pemrograman dan kebutuhan penyimpanan, dan juga menghemat waktu pemrosesan komputer yang tak perlu kecepatan, yang seringkali menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterima. Terlepas dari keuntungan itu sendiri terdapat juga masalah dalam penggunaan heuristik. Yang pertama adalah heuristik numerasi yang mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praktik jarang bisa dicapai. Pilihan-pilihan keputusan sekuensial juga bisa jadi gagal mengantisipasi konsekuensi lebih lanjut dari setiap pilihan. Di lokal optimal dapat juga memutuskan solusi terbaik yang masih bisa dicapai sebab heuristik serupa dengan simulasi, bertitik tolak pada perspektif global. Dan yang terakhir adalah masalah saling ketergantungan pada satu bagian dari sistem terkadang memberikan pengaruh berarti. Jadi untuk menyelesaikan materi ini, kita menyimpulkan bahwa model memainkan peranan yang utama dalam DSS, terdiri dari beberapa jenis. Manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Model juga bisa berupa statis atau dinamis. Kemudian analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian yang paling diinginkan. Memang ini merupakan risiko atau uncertainty atau dihindari sebisanya. Kemudian tool utama dalam optimasi adalah pemrograman matematis. LP adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis itu sendiri. Ia mencoba mencari alokasi optimal dari resources yang terbatas pada batasan-batasan atau constraint yang ada. Kemudian bagian utama dari LP adalah objective function, decision variable, dan juga constraint. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Simulasi juga dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa. Dan yang terakhir adalah pemrograman heuristik yang menyelesaikan masalah menggunakan rule of thumb.